Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim dilahirkan di zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, yang mana pada saat itu Raja Namrud memberikan peraturan bahwa jika terdapat bayi laki-laki maka harus dibunuh. Wah, kenapa ya kira-kira kok harus dibunuh? Nah, ternyata tujuan daripada peraturan tersebut adalah karena Raja Namrud tidak mau nih kekuasaannya itu berpindah kepada orang lain. Jadi Raja Namrud tidak mau ada yang dapat menggantikannya di dalam berkuasa. Akhirnya orang tua dari Nabi Ibrahim pun mengasingkan Nabi Ibrahim nih di dalam gua, di dalam hutan tepatnya, yang mana tidak akan diketahui oleh manusia. Kemudian Allah pun menunjukkan kekuasaannya nih dengan cara apa ya? Nah, ternyata dengan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai manusia yang kuat, sebagai sosok manusia yang tangguh dan juga terbebas dari segala mara bahaya yang ada di dalam hutan. Setelah lama Nabi Ibrahim alaihissalam diasingkan, akhirnya Nabi Ibrahim ini balik lagi ke kampung halamannya. Sesampainya Nabi Ibrahim di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah masyarakat, Nabi Ibrahim pun bingung. Kenapa ya, kok hampir semua orang seperti tergila-gila dengan patung? Hampir di seluruh rumah dan juga di seluruh tempat-tempat umum terdapat banyak patung. Nabi Ibrahim pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan sesampai di rumah ternyata masih ditemukan patung. Dan ternyata ayah dari Nabi Ibrahim adalah pembuat patung. Ayah Nabi Ibrahim pun mempercayai bahwa patung tersebut adalah perantara antara manusia dan juga Sang Pencipta. Kemudian Allah pun akhirnya memberikan pikiran yang kritis, pikiran yang cerdas kepada Nabi Ibrahim, dan juga kesabaran yang kuat pastinya. Akhirnya lama-kelamaan pun Nabi Ibrahim ini bertanya-tanya, "Ayah, mengapa ayah menyembah patung itu? Bukankah patung-patung itu ayah membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak dapat mendengarkan doa kita?" Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ayahnya yang ditanya pun hanya terdiam saja. Lalu Nabi Ibrahim pun akhirnya berpikir keras. Siapa ya kira-kira sebenarnya Tuhan yang patut disembah, yang patut dimintai pertolongan dan juga perlindungan? Nah, kemudian Allah pun akhirnya memberikan bimbingan kepada Nabi Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula Nabi Ibrahim diperlihatkan langit gelap pada malam hari. Lalu terdapat banyak bintang di atas langit. "Wah, sungguh indah, ini dia Tuhanku," kata Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang yang indah tersebut. Tetapi ketika pagi sudah datang dan hari pun sudah terang, ternyata bintang-bintang itu menghilang. Wah, bintangnya menghilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Kemudian di malam hari lainnya, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan yang begitu indah, yang begitu menawan. Wah, yang ini sangat indah, ini dia Tuhanku. Ibrahim saat melihat bulan tersebut. Tapi lagi-lagi saat pagi itu datang, ternyata bulan itu tenggelam dan menghilang. Yang ini juga menghilang. Ini juga bukan Tuhanku. Manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga akan tersesat seperti kaumku. Kesempatan lain, Nabi Ibrahim melihat matahari yang terbit dengan sinar yang begitu sangat memukau. Nah, ini dia Tuhanku, Tuhan yang paling besar. Tapi pada saat senja datang, matahari pun tenggelam, dan Nabi Ibrahim pun tahu bahwa itu bukan Tuhannya. "Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah patung-patung itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada semua pencipta ini." Nabi Ibrahim yang berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. "Paman, patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu para leluhur kita menyembah ini, bapak-bapak kita juga menyembah ini," sahut salah satu penduduk yang ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wah, kalau begitu kalian salah besar, Paman. Kamu ini bicara sungguh-sungguh atau bercanda?
kata salah satu penduduk lainnya. Tuhan kita yang sebenarnya adalah yang menciptakan langit dan bumi ini, kata Nabi Ibrahim untuk meyakini para kaumnya. Dasar anak pelantun, kata kaum Nabi Ibrahim yang tidak mempercayainya. Kemudian Nabi Ibrahim pun akhirnya bersumpah dalam hatinya untuk menghancurkan seluruh patung-patung yang ada. Nah, pada suatu hari terdapat perayaan agama dari kaum Nabi Ibrahim. Kemudian mereka pun memberikan saji makanan kepada patung-patung yang ada di sana, yang ada di tempat pemujaan berhala. Setelah mereka selesai memberikan saji tersebut, akhirnya semua orang pun pergi keluar kota. Nah, ketika sudah agak lama, Nabi Ibrahim pun datang ke tempat pemujaan berhala. Kemudian Nabi Ibrahim melihat di situ ada banyak sekali patung dan juga makanan saji yang baru saja diberikan oleh para kaumnya. Tentu saja masih utuh karena tidak ada yang memakannya. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Berkata Nabi Ibrahim kepada patung tersebut, kemudian memukul patung tersebut dengan tangannya. Tentu saja patung itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam, dan juga tidak membalas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mengambil kapak nih. Setelah Nabi Ibrahim memegang kapak, dihancurkan semua patung-patung tersebut dan hanya menyisakan patung satu yang sangat besar. Lalu kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap satu patung tersebut? Ternyata Nabi Ibrahim pun meletakkan kapaknya di leher patung yang sangat besar itu. Kemudian setelah kaumnya selesai pulang dari luar kota dan melihat bahwa patung-patung tersebut sudah sangat hancur berantakan, mereka sangat kaget. Mereka teriak dan sontak seluruh penduduk yang ada di sana menghampiri tempat pemujaan, terutama para pemuka juga menuju tempat pemujaan patung itu berada. Siapa yang melakukan semua ini kepada Tuhan kita? Kata salah satu para pemuka yang ada di sana dengan sangat marah. Kami mendengar bahwa ada satu orang yang tidak suka dengan Tuhan kita, Ibrahim namanya, kata salah satu penduduk lainnya kepada salah satu pemuka. Kalau begitu, bawa sini Ibrahim, jawab si pemuka tersebut dengan sangat marah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dibawa ke tempat pemujaan berhala tersebut dan dilihat oleh banyak orang. Apakah benar kamu yang melakukan semua ini, Ibrahim? Tanya salah satu pemuka yang sangat murka terhadap Nabi Ibrahim. Yang menghancurkan patung-patung itu, patung yang besar itu. Bukankah dia yang memegang kapak? Tanya saja kalau dia menjawab. Dan Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan dari salah satu pemuka. Para yang mendengar jawaban Nabi Ibrahim pun tersadar bahwa selama ini mereka yang keliru dengan menyembah patung berhala. Tetapi kekafiran yang sudah mendarah daginglah yang memutarbalikkan kebenaran. Tentu saja di sini terdapat campur tangan setan. Kamu kan tahu dia tidak bisa bicara. Dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kamu Ibrahim yang melakukannya, kata salah satu pemuka yang begitu sangat marah kepada Nabi Ibrahim. Jadi mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian, sahut Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya para pemuka dan juga para penduduk sangat marah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian para pemuka pun akhirnya berunding untuk memikirkan hukuman apa yang pantas untuk Ibrahim dapatkan. Kemudian ada yang mengusulkan untuk menghukum Ibrahim dengan membakar hidup-hidup. Maka penguasa saat itu adalah Raja Namrud menyuruh dan memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun diikat dan diletakkan di tengah-tengah api yang berkobar begitu dahsyat dan juga sangat panas. Kemudian
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadilah penyelamat bagi Ibrahim." Nah, setelah api yang begitu sangat besar dan begitu dahsyat dan juga panas telah padam, keluarlah Nabi Ibrahim dengan tubuh yang sangat bugar, dengan tubuh yang sehat dan tidak terdapat luka sedikit pun. Hanya tali pengikatnya sajalah yang hangus terbakar. Nah, sejak itulah pengikut Raja Namrud pun akhirnya berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk terus lurus ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.